Sebagai duta keselamatan berkendara, banyak mendapatkan insight-insight dari bagaimana sih keadaan lalu lintas di Indonesia. Keadaan lalu lintas di Indonesia tuh memang penuh dengan dinamika. Dinamikanya apa? Ya, kalian semua sendiri juga tahu bahwa volume per kapasitas jalan raya di Indonesia itu tidak sesempurna di luar negeri. Kenapa? Karena mereka udah dari puluhan tahun punya city plan yang tidak berubah. Sementara Indonesia, perkembangan dari sebuah kotanya itu berdasarkan tanah mana yang kosong yang bisa kita bangun. Gimana pun juga kita tinggal di Indonesia, kita hidup di sini, dan juga kita harus menikmati. Karena disinilah tempat opportunity kehidupan kita. Sekarang kita masuk ke topik yang akan kita bicarain. I will fucking kill you. What the fuck is your problem? Namanya pressure, kita lagi nyetir, aduh luar biasa deh. Belum traffic lah, belum perilaku berkendara, belum kusutnya lalu lintas gitu. Jadi sering banget naikin emosi gitu ya kalau kita lagi nyetir di jalan. Nah pasti kita tuh dihadapi sama situasi yang dilematis. Dilematisnya antara kita harus berbuat apa, yaitu memperbaiki perilaku berkendara untuk bisa menciptakan ketentraman umat berlalu lintas. Tetapi di sisi lain kalau kita lagi menghadapi suatu keadaan gitu ya, kalau kejadian, gimana sih cara buktiinnya gitu kalau keadaan itu memang mengganggu. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu selalu dari eksternal maupun dari internal. Faktor eksternal apa? Keadaan jalanan, mungkin jalanan bolong atau banjir, kita nggak tahu, harus menghindari. Yaitu adalah ancaman. Nah, faktor eksternal yang kedua adalah ya ancaman dari perilaku berkendara pengguna jalan lain. Perilaku pengemudi itu udah yang paling gak ada obatnya di sini. Kita harus bisa memperbaiki perilaku mengemudi kita supaya pada suatu saat kita menjadi faktor eksternal, justru kita menjadi faktor eksternal yang tidak membahayakan karena perilaku berkendara kita baik. Yang kedua adalah faktor internal. Ya tadi balik, faktor internal ini lagi kenapa nih? Kenapa gue lagi emosian? Kenapa gue lagi buru-buru, kenapa gue lagi pingin nggak mau kalah, itu kan balik sendiri kepada suasana hidup gitu. So, kita juga mesti bijaksana. Bijaksana dalam arti generasi kita ini ada generasi yang punya kesempatan untuk memperbaiki attitude berkendara. Semua di dalam teori keselamatan berkendara selalu ada preparationnya, yaitu pertama pre-trip inspection. Lo harus mempersiapkan mobil lo sebelum berangkat atau motor lo sebelum berangkat. Nomor 2 adalah journey plan, yaitu mempersiapkan rute perjalanan yang akan kita lewati. Dan ketiga adalah behavior, yaitu perilaku berkendara. Kalau kita udah melakukan SOP-nya, suasana nyaman berkendara tuh akan lebih happy lagi kalau lo punya support system. Support systemnya adalah gimana caranya selama kita sudah memperbaiki attitude berkendara, kita juga punya device yang bisa kita andalkan. Selama kita jalan, kita harus punya data logging untuk diri kita. Kita punya proof, kita harus punya bukti perjalanan. Alat yang lagi gue bicarain adalah dashcam, yaitu alat perekam yang ada di dashboard. Nah, alat perekam yang gue maksud ini adalah alat perekam yang harus bisa diandalkan, harus gampang dipakai. Dashcam kayak apa? Dashcam cukup canggih. Dashcam yang bisa tahu kecepatan kita, lokasi kita, kemudian high definition, lensanya sendiri juga bisa diandalkan, harus yang lebar, fisheye gitu ya. Dan juga mesti tahan panas. Problemnya, alat-alat kayak gini tuh rata-rata nggak suka sama panas. Begitu panas mati, begitu panas mati. Akhirnya gue dapet solusi. Karena ini bagian dari genuine aksesorisnya Mitsubishi, namanya Blackview DR750S. Udah Terus selesai. nanti nyalainnya gimana? Untuk nyala dia udah otomatis Pak, jadi nggak perlu pencet tombol on off. Dia udah begitu starter mobil, kamera langsung nyala Dengan sendirinya? dengan sendirinya. Kabel-kabel? Kabel-kabel dia masuk ke dalam plafon, masuk ke Nggak bawah. kelihatan ya? Iya, jadi
supaya kabel nggak ngejuntai lah gitu. Nggak Oh, berantakan. terus power source-nya dari mana? Power source-nya kita masuk kita menggunakan lighter mobil. Oh, pakai lighter. Iya. Ini adalah device yang sangat bisa lo andalkan. Dan yang paling penting pertanyaan gue cuma satu. Gue suka bawa mobil gue ke track-track rally. Jadi mau gue jadi penonton kayak, mau jadiin mobil survei kayak atau apa, pasti kepanasan. Ini apa ceritanya? Kalau kepanasan gimana? Ternyata dia juga udah punya heat range gitu ya, heat resistant, yang sensornya itu up to 80 derajat Celcius. Tahan panas pasti. Kedua, lu install nggak ada biaya perawatan, udah install aja habis itu biarkan dia bekerja. Nomor 3, memory card sampai 32 GB yang bisa ngerekam 8 jam. Dan dia auto erase setiap menit. Dan itu yang penting. Terus kualitas kameranya HD gambarnya, lightingnya. Itu mau siang kayak mau malam kayak no problem. Desainnya sendiri juga elegan dan bisa ditaruh di belakang spion. Jadi kalau ada orang, ada kamera dalam mobil nih, tapi yang ini nggak kelihatan, soalnya nyaru aja gitu. Kayak sekarang gue masuk ke daerah-daerah yang nggak selamanya kita akan melewati main road kan, kita juga bisa lewat jalan-jalan kecil yang dekat-dekat perkampungan, dekat-dekat rumah orang, dan lo nggak bakal pernah tahu bahaya apa itu yang mengancam. Rata-rata orang Indonesia dulu waktu belum pandemi itu bisa berada di dalam mobil atau motor itu 3-4 jam sehari. But let's say sekarang 1-2 jam lah sehari. Artinya lu selalu mendapatkan ancaman dari traffic itu 1-2 jam per hari. Dan ancaman itu lu nggak pernah tahu gimana. Dan selama ini kalau ada apa-apa bisa ribut di jalan lah, bisa kabur lah orangnya, ya kita nggak tahu. Dengan adanya kamera ini kan amit-amit sih ya, tapi kalau ada kejadian di jalan kita punya bukti. Banyak orang suka ribut di jalan, akhirnya salah-salahan, terus senggolan sebelah-sebelahan, nggak tahu siapa yang senggolan, nggak ada bukti. Terutama klaim asuransi. Indonesia sendiri kesadaran orang pakai asuransi makin tinggi, tapi asuransi juga punya sistem untuk klaim asuransi. Ya sebisa mungkin ada buktinya dong. Kalau nggak ada buktinya kan mereka lebih repot. Gue highly recommend untuk mobil zaman sekarang pakai dashcam seperti ini. Terus yang kedua, dalam teori motor selalu benar. Ya kalau ada buktinya ya pasti orang nggak luput lah dari kesalahan. Siapa yang benar, motornya atau mobilnya? Ya itu kan bisa dibuktikan dengan adanya file. Bagusnya di Blackview Dashcam ini filenya pun berbentuknya HD. Jadi ya detail mengenai gambar gitu ya. Jaminannya adalah filenya pasti ada. Itu jaminan yang hebat sih. Lu bisa jamin kayak gitu. Tinggal pasang, install aja, udah nggak usah dilihat-lihat lagi. Mobil nyala dengan sendirinya. So, gue rasa ini solusi yang bagus ya. Apalagi sekarang kepadatan lalu lintas itu makin menggila, makin banyak mobil, makin banyak motor, berarti makin banyak ancaman di jalan. Ini adalah solusi yang sangat positif. Sebagai duta keselamatan berkendara, gue menyarankan harus ada di mobilnya semua dashcam Blackview DR750S. Untuk kedepannya sih memang ini akan menjadi satu prioritas sih di dalam berkendara. Lu lihat aja di YouTube banyak kok video-video road rage, tulisnya road rage. Di situ lu bisa lihat betapa beruntungnya mereka punya kamera sehingga bisa membuktikan siapa benar siapa salah. Untuk mengetahui lebih lanjut Blackview DR750S untuk pemilik Mitsubishi, lu bisa hubungin dealer terdekat karena ini adalah bagian dari genuine aksesoris. Jadi bagian dari aksesoris resmi. Tapi kalian yang pingin tahu model lain dari Blackview dashcam kamera, lu bisa cek di Instagramnya Blackview. Gue yakin lu pasti akan bisa menemukan apa yang lu mau. Karena tadi gue juga udah browsing, yang sekarang gue lagi pakai itu satu kamera. Ternyata ada yang 2 kamera, lihat keluar sama lihat ke dalam. Ada yang 3 kamera, lihat luar sama lihat belakang dan lihat dalam. Kayak ngerasa secure gitu. Ya nggak sih? Bagaimana menurut kalian Blackview dashcam kamera ini? Tulis komentar yang ada di bawah. Coba ceritain deh. Pingin nggak sih lu punya ini? Kalau pingin, kegunaannya apa? Biar seru aja. Kita cerita-cerita di bawah. Oke? Terima kasih udah nonton vlog yang mudah-mudahan cukup menghibur dan juga menjadi inspirasi buat kalian untuk membuka mata bahwa teknologi udah makin canggih. Nah, teknologi-teknologi yang positif seperti ini
sudah waktunya kita aplikasikan masing-masing untuk kebaikan diri kita. Oke? Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. And gue cabut dulu ya. Bye.